Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya, senang sekali saya Wahyu Rintopo Aji dalam kesempatan kali ini bertemu dengan teman-teman semua. Ya, kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya mengenai pengalaman magang jurnalistik. Ya, sebelumnya sebelum saya cerita lebih panjang untuk pengantar mungkin, jadi perlu teman-teman tahu bahwa di pendidikan bahasa Jawa, prodi pendidikan bahasa Jawa FKIP UNS itu ada salah satu mata kuliah pilihan atau peminatan, yang mana di dalam mata kuliah peminatan itu terdapat 3 mata kuliah atau 3 pilihan peminatan. Yang pertama ada penyuntingan, kemudian penyiaran, dan jurnalistik. Nah, kebetulan saya mengambil peminatan yang jurnalistik. Nah, mata kuliah peminatan ini sudah kami laksanakan sebanyak 2 semester dengan 2 SKS yang kalau nggak salah semester 3, 4 dan 5 apa ya? Ya, 4 dan 5 merupakan untuk pengantar. Jadi jurnalistik, teori jurnalistik, kemudian yang semester selanjutnya jurnalistik lanjutan. Dan kemudian di semester yang 6 ke 6 ini kami melakukan magang masih dengan judul yang sama, yaitu mata kuliah jurnalistik terapan. Jadi setiap mahasiswa yang mengambil peminatan itu diharuskan untuk magang minimal selama 1 bulan di berbagai macam instansi yang berhubungan dengan peminatan yang kami ambil. Nah, kalau di penyiaran itu biasanya bisa magang di radio, kemudian kalau penyuntingan itu bisa magang di percetakan, dan jurnalistik bisa magang di berbagai macam portal berita, baik itu offline maupun online. Ya, sebelumnya teman-teman pasti juga sudah tahu apa yang dinamakan dengan jurnalistik. Ya, jadi jurnalistik itu merupakan sebuah kegiatan meliput, menulis, atau memaparkan berita sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, fakta-fakta itu ditulis, dirangkum, kemudian disebarluaskan atau dipublikasi, baik secara offline maupun online. Kalau yang offline itu biasanya melalui surat kabar, majalah, terus koran. Nah, kalau yang online biasanya melalui website atau sosial media, portal berita yang bersangkutan. Ya, teman-teman, jadi saya ini melakukan magang selama 2 bulan. Ya, 2 bulan melakukan magang di Suara Merdeka yang ada di Solo. Bentar, teman-teman. Magangnya kami laksanakan selama 2 bulan. Jadi Suara Merdeka ini terletak di Solo, sekitar flyover yang dekat Manahan itu ya. Jadi kami laksanakan selama 2 bulan dan banyak sekali pengalaman yang saya pribadi dapatkan. Di antaranya ya, mungkin pengalamannya banyak sekali ya, cuman kalau disampaikan di sini mungkin waktunya juga tidak mencukupi. Jadi mungkin saya hanya akan sharing beberapa saja yang menurut saya menarik, dan ya sekedar berbagi pengalaman bahwa saya sebelumnya belum pernah menghadapi di kondisi-kondisi itu. Jadi memang first time sekali ya. Yang pertama, di magang saya itu hari pertama kami langsung melakukan peliputan bersama pembimbing kami yang bernama Pak Sri Hartanto. Itu kami diundang ke Hotel Adiwangsa Solo ya. Hotel Adiwangsa Solo itu merupakan salah satu hotel berbintang di Solo. Jadi sudah termasuk hotel yang bagus, karena di itu kayak kalau nggak salah hotel berbintang 4. Jadi kan sudah cukup terkenal.
Nah, kenapa kok kita diundang ke Hotel Adiwangsa itu? Ternyata usut punya usut, di Hotel Adiwangsa itu sedang mengadakan launching. Ya, yang mana launching itu untuk meresmikan fasilitas baru mereka, yaitu car wash untuk para pengunjungnya. Jadi car wash itu katanya belum ada di hotel-hotel lain di Solo Raya. Jadi di Hotel Adiwangsa itu the one and only di Solo Raya yang punya car wash, disediakan untuk para pengunjungnya dan disediakan secara gratis. Nah, jadi buat para pengunjung yang ada di Hotel Adiwangsa itu ketika datang mungkin mobilnya kotor, nah bisa langsung dicuci di situ. Nah, jadi pihak hotel mengundang kami tidak lain tidak bukan adalah untuk membantu mempublikasikan launching tersebut. Ya, ini merupakan pengalaman yang sangat menarik untuk saya karena sedatangnya kami di sana itu ternyata disambut dengan sangat luar biasa seperti tamu kehormatan. Ya, kami datang ke sana langsung dipersilahkan masuk ke sebuah ruangan, terus di situ kita dipersilahkan untuk makan, mengambil sepuas-puasnya. Kemudian setelah itu acara launching dimulai, ya sebentar, hanya sekitar 10-15 menit, tapi acara yang sederhana itu, tapi praacaranya yang sangat luar biasa. Kami disambut dengan begitu mewahnya, yaitu pengalaman yang sangat menarik sekali sih. Menurut saya liputan yang tidak seberapa lama, tapi wah luar biasa sambutan dari mereka. Yaitu mungkin yang pertama, yang kedua itu adalah press conference di Polres Surakarta, yang mana kami disuruh meliput. Bukan di Polres Surakarta. Yang kedua itu kami melakukan peliputan di sebuah tanah yang katanya itu tanah sengketa. Nah, pada saat itu yang disengketakan adalah Ustadz Yusuf Mansur. Nah, teman-teman pasti juga sudah sering mendengar atau familiar dengan nama Ustadz Yusuf Mansur. Ya, beliau merupakan salah satu seorang ustadz pendakwah yang sudah sering hilir mudik di berbagai macam media, di televisi juga, terus di berbagai macam media pemberitaan, karena pemberitaan yang ya banyak kasus lah, selain beliau dakwah juga, tapi juga banyak hal-hal lain yang menarik untuk diliput oleh para wartawan. Nah, pada saat itu kami mendapat tugas untuk meliput sengketa tanah atau bangunan yang disinyalir itu punya Ustadz Yusuf Mansur. Nah, tapi sepertinya itu kasusnya itu dan barang hibah, tapi tidak diakui atau tidak direlakan oleh si pemiliknya. Jadi pemiliknya itu belum merasa memberikan, tapi itu sudah dihambirkan Ustadz Yusuf Mansur. Nah, sepertinya seperti itu kalau tidak salah ya. Pengalaman yang sangat menarik ketika saya mengenal lebih dekat dengan Ustadz Yusuf Mansur itu bukan hanya beliau sebagai pendakwah, namun juga dalam kondisi lain yang ternyata ya namanya manusia juga, sebaik-baiknya manusia pasti ada kekurangannya ya. Jadi ya saya mengambil banyak pelajaran dari situ. Kemudian pengalaman yang ketiga yaitu kami mendapat tugas untuk meliput di Polres Surakarta, yang mana kasus yang kami liput saat itu merupakan kasus kejahatan yang ada di Pucang Sawit. Nah, jadi pelaku-pelaku itu disinyalir mereka habis melakukan pesta minuman keras. Nah, karena mereka berada di bawah pengaruh alkohol, disinyalir mereka tidak sadarkan diri atau kesadarannya tidak 100% dan berhalusinasi. Nah, karena berhalusinasi tersebut mereka mungkin menganggap orang-orang yang di sekitar, yang berlalu lalang di sekitar mereka merupakan musuh mereka atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Bahwa intinya mereka dalam pengaruh
minuman keras itu kemudian menyerang orang-orang yang tidak bersalah, yang notabene mereka juga sama-sama main. Jadi kalau kalian tahu Pucang Sawit yang di SPBU itu, nah area SPBU Pucang Sawit itu tempat kejadian perkaranya. Jadi diceritakan dari olah TKP di Polres itu, dari press conference di Polres itu diceritakan bahwa dua pelaku ini katanya sedang asik minum minuman keras di pinggir jalan. Nah setelah itu ada seseorang yang katanya lewat di depan mereka, namun mungkin tidak menyapa atau bagaimana, saya juga kurang jelas pada saat itu. Kemudian si dua pelaku ini langsung menghajar orang yang lewat tadi. Ya itu juga merupakan pengalaman yang sangat luar biasa untuk saya, ketika biasanya saya hanya bisa melihat pelaku-pelaku kriminal di televisi atau di surat kabar atau di media lainnya. Sekarang saya bisa melihat langsung, dan itu posisi yang sangat ideal sekali, karena di sini kita sebagai wartawan ya, jadi diberi akses yang seluas-luasnya untuk melihat para pelaku tersebut. Ya mungkin pengalaman saya yang bisa saya sharing itu saja, karena terlalu banyak pengalaman yang saya dapatkan di magang jurnalistik kali ini. Jadi mungkin hanya beberapa saja yang dapat saya sharing ke teman-teman, semoga bermanfaat, dan jangan bosan untuk terus belajar, karena sesungguhnya di luar sana masih banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Jadi jangan cepat lelah, jangan cepat bosan untuk belajar, terus gali potensi, terus gali bakat kalian, bakat kita semua, dan tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.